Halo internet, ketemu lagi dengan Syarif di sini. Ini adalah lanjutan tutorial Python untuk tutorial kedua. Nah, di tutorial ini saya bakal sedikit membahas tentang compiler dan interpreter. Nah, konsep ini agak penting untuk kita ketahui sebelum kita belajar lebih jauh tentang Python. Soalnya Python pakai interpreter, nggak compiler yang umumnya kita pakai selama ini kayak bahasa C, bahasa C++, kayak gitu-gitulah. Kebetulan saya juga tadi cari di YouTube ada nggak sih tutorial perbedaan compiler dan interpreter dalam bahasa Indonesia, dan sepertinya tidak ada, makanya saya coba buat, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Next. Nah, pertama yang saya yakin kita semua udah tahu bahwa komputer tuh cuman ngerti sama perintah 0 sama 1. Kenapa? Soalnya komputer kita tuh di level paling bawahnya tuh cuman terdiri atas jutaan transistor. Nah, transistor ini tuh dia cuman punya dua logic. Punya dua logic, yaitu either dia nyala atau dia nggak nyala. Soalnya transistor tuh mirip kayak switch gitu. Jadi antara nyala 1 atau nggak nyala 0. Nah, karena sementara kalau kita mau bikin program, kita kan nggak bisa nih nulis 0 sama 1 banyak banget. Maksudnya nge-maintainnya nggak hampir mustahil mungkin. Mungkin dulu di awal-awal program muncul ya, orang bikin programnya pakai 0 sama 1. Cuman untuk ke belakang karena udah makin canggih segala macam. Jadi misalnya contoh nih, program yang di bawah ini, program ini tuh sebenarnya komputer nggak ngerti nih, if itu apaan. Komputer nggak ngerti if apaan, A lebih besar pada 0 apaan, printf apaan, nggak ngerti. Nah, gimana caranya biar kita bisa nulis program dengan bahasa kayak gini yang bisa kita mengerti manusia, dan program itu ntar bisa dimengerti juga sama komputer. Nah, di saat seperti itu kita butuh translator. Nah, translator itu apa sih? Translator itu sebenarnya adalah sebuah software khusus yang dibuat untuk mengubah high level programming language menjadi mesin code yang dimengerti sama komputer. Itu definisi sederhana yang saya tulis sendiri. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau lebih jelas silahkan cari di internet. Banyak kok. Nah, translator ada 3 jenis nih yang umum. Saya nggak tahu sih kalau misalnya ada lagi selain 3 ini, cuman pengetahuan saya ada 3 jenis translator yang umum. Yang pertama ada compiler. Ini compiler buat teman-teman yang mungkin dari jurusan elektro atau informatika udah sering banget ketemu. Nah, bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan compiler tuh ada, contohnya di sini ada C buat anak elektro pasti sering lah ya. Misal, terus C++, C#, Visual Basic, Java. Nah, ini Java-nya untuk Java Code. Nah, kedua, ada translator jenis kedua yaitu interpreter. Nah, interpreter ini contoh programming language yang pakai interpreter tuh Python, bahasa yang bakal kita pelajari. Selanjutnya, Ruby nggak ya? Kayaknya Ruby juga deh. Terus JavaScript dan Java. Java ada 2 macam nih. Kalau teman-teman perhatiin kenapa ada di compiler, kenapa ada di interpreter juga. Tapi ada bedanya nih, bytecode sama Java code. Tapi karena kita lagi nggak bahas Java, saya nggak bakal bahas tentang itu. Selanjutnya ada assembler. Assembler tuh dia mengubah bahasa assembly yang teman-teman mungkin ada beberapa yang tahu assembly code menjadi machine code. Nah, ada 3 jenis nih. Kalau ini setahu saya ya, harusnya cuma ada 3 jenis. Tapi kalau misalnya teman-teman tahu ada jenis translator lain, silakan tulis komentarnya di bawah. Nah, sekarang ke compiler dan interpreter.